Kenapa sih Pak kok jual rokok jarum itu aja kok bisa kekayaannya tuh triliunan itu asal muasalnya tuh dari mana sih Pak? Boleh dijelaskan ke sahabat SB30 gitu. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, pada sore hari ini saya kebetulan kedatangan seorang tamu yang istimewa. Belum pernah mampir ke channel Success Before 30, tapi kali ini beliau saya undang. Siapakah beliau? Beliau ini adalah seorang pakar keuangan, ya. Beliau juga adalah seorang investor. Beliau juga ahli di dalam banyak bidang, khususnya seorang trainer pendidikan juga dari Certified Financial Planner, sehingga kalau saya mendatangkan narasumber tidak mungkin dari narasumber yang tidak valid, ya. Beliau bernama Bapak Tony Hermawan Adikaryo. Apa kabar Pak Tony? Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi ya, luar biasa. Pak, pada kesempatan kali ini kita akan bongkar rahasia mengapa sih Pak jualan rokok aja kekayaan bisa 500 triliun itu. Wah, ini menarik sekali ya. Tapi bagaimana kita bahas setelah yang satu ini. Baik, Pak Tony, selamat datang di channel Success Before 30, Pak. Ya, terima kasih Pak Chandra. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang sama Pak Tony. Siapakah Pak Tony? Anda bisa lihat profil beliau, ya. Wah, ini banyak banget kalau saya sebutkan, ya. Ada seorang chairman, presidir, banyak banget. Tapi singkat cerita, beliau ini adalah pakar di dunia finansial. Itu aja yang saya bisa layak untuk kita sharingkan. Nah, Pak Tony, saya seperti judul saya tadi Pak, kenapa sih Pak kok jual rokok jarum itu aja kok bisa kekayaannya tuh triliunan itu asal muasalnya tuh dari mana sih Pak? Boleh dijelaskan ke sahabat SB30 gitu. Ya, selamat pagi rekan-rekan sahabat SB30. Senang bisa berjumpa dengan Anda di channel ini. Nah, menjawab pertanyaan dari Pak Chandra tadi, banyak orang berpikir bahwa Pak Michael dan Pak Budi Hartono itu kaya dari rokok ya Pak ya. Karena orang mengenal beliau berawal dari perusahaan rokok jarum. Nah, tapi kalau kita telaah lebih lanjut, apakah jarum adalah merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia? Bukan. Oh, bukan. Nomor 1 tetap Gudang Garam. Nomor 2 tetap Sampurna. Nomor 3 baru Jarum. Nah, sehingga kalau kekayaannya dari jarum, nggak mungkin bisa menang dari pemilik Gudang Garam, Pak. Oh iya. Iya. Nah, banyak orang tidak memahami bahwa sebetulnya kekayaan daripada Pak Michael dan Pak Budi Hartono itu lebih cenderung dari sisi dia sebagai seorang investor, Pak. Sebagai seorang yang berinvestasi. Dan tahukah saudara-saudara di SB30 bahwa lebih dari 60%, mendekati 70% kekayaan daripada Pak Michael dan Pak Budi Hartono, Anda boleh Google, itu dari investasi beliau di Bank BCA, Pak. Oke. Nah, ini menarik. Jadi artinya gini Pak, salah satu penonton kita ini yang paling banyak video kita itu adalah 3 cara menabung Pak. Ya. Nah, 3 cara menabung itu yang kita ajarkan menurut salah satu guru financial dunia itu kan Robert Kiyosaki. Beliau mengajarkan menabung itu ada 3, menabung properti, menabung saham, sama menabung emas. Yes. Atau logam mulia. Nah, hari ini tadi Bapak sempat bicara tentang BCA. Ya. Nah, itu kita tahu bahwa perusahaan jarum atau BCA itu kan juga ada saham. Yes. Nah, saham ini gimana sih Pak? Kok bisa jadi triliunan itu gimana gitu Pak? Nah, jadi Pak Michael dan Pak Budi Hartono itu pada saat dia di krisis tahun 98 itu kan dia punya aset yang sudah besar. Dia juga punya tabungan yang besar, punya cash yang besar. Nah, di saat krisis tahun 98, BCA yang awalnya milik dari orang nomor 1 di Indonesia saat itu, yaitu Bapak Sudono Salim, atau terkenal juga dengan Pak Lim Sulyong, itu mengalami kondisi kesulitan likuiditas. Karena krisis tahun 98. Dari grup yang sangat besar seperti Indosemen, BCA, Indofood dan lain-lain itu karena krisis tahun 98 ya mengalami penurunan, berakibat ya untuk membayar itu
Pak Sudono Salim harus memilih kira-kira mana yang harus diselamatkan dan mana yang harus dijual, Pak. Mana yang dijual? Iya. Kapal mau karam ini ya. Kapal mau karam. Dan salah satu aset yang paling menarik untuk dijual saat itu adalah Bank BCA. Oke. Saya yakin yang lain mungkin juga di itu ya Indosemen, Indofood, manalah yang laku duluan gitu. Iya, iya. Nah, ternyata yang direspon adalah Bank BCA yang direspon oleh Pak Michael dan Pak Budi Hartono yang saat itu lebih banyak pegang cash karena konsepnya Pak Michael dan Pak Budi Hartono itu cenderung orangnya konservatif, Pak. Baik. Tidak agresif sekali gitu. Tidak agresif. Nah, dan dia jeli melihat ada sebuah aset angsa berbulu emas yang ada di Bank BCA. Dan beliau melakukan investasi pada saat itu untuk ya membeli lebih dari mungkin 50% saham Bank BCA dari waktu itu Badan Penyelamat ya dari BPPN itu dibeli sama beliaunya seperti itu. Nah kemudian BCA juga IPO tahun 2000 itu harga IPO-nya di kisaran angka 2000. 2000. Iya, saat itu dan Anda bisa bayangkan saat itu harganya saham BCA 2000, Pak ya. Kalau kita punya duit gampang-gampangan, Pak, 100 juta, Pak. 100 kita juta. investan saat itu di harga 2000. Saat ini itu harga saham Bank BCA kemarin pernah menyentuh titik tertinggi di angka 35-36 ribu. Wow. Dan saat ini walaupun turun karena pandemi corona, kemarin close masih di kisaran 26.000. Oke lah, let's say kita bilang dari 2.000 ke 26.000, Pak. Itu 13 kali lipat. 13 kali lipat, Pak. Dalam waktu dari 2000 ke 2020. 20 tahun aja. 20 tahun. Ya. Nah, ini dengan catatan kalau saham itu ada yang namanya stock split, Pak. Stock split. Itu sahamnya dipecah. Jadi dalam hal ini kalau kemarin saya punya satu saham, saat stock split itu harganya memang turun separuhnya, tapi kepemilikan kita naik 2 kali, Pak. Naik 2 kali. Dan BCA itu stock split beberapa kali. Dan saya sudah hitung, seandainya Bank BCA ini tidak pernah stock split, itu harganya harusnya di kisaran sekitar 250.000, Pak. Wih, berarti naiknya itu dari 2.000 ke 250.000 itu naik berapa kali, Pak? Naik berapa kali ya? 250.000. 125 kali, Pak ya. 125 kali lipat. Iya, 12.500%. 125 kali lipat. Iya. Berarti kalau uang 100 juta, uang 1 juta jadi 125 juta. Iya. Uang 100 juta jadi 125 juta. Berarti kalau uang 100 juta, uang 1 juta jadi 125 juta, uang 100 juta, uang 1 M jadi 125 M gitu, Pak. Betul, Pak. Wih, ngeri, guys. Emas kalah ya, Pak ya? Ya, Anda bisa lihat aja sekarang biasanya orang Dan itu legal ya, Pak ya? sangat legal, Pak. Tidak haram ya? Terjamin di otoritas jasa keuangan, Pak. Oh, terjamin di otoritas. Jadi rupanya ini ya guys ya, kebongkarnya tuh di sini ya. Saya juga baru tahu loh setelah ngobrol sama Pak Tony. Kok bisa naik sampai 125 kali lipat? Berarti uang 1 M jadi 125 M dalam waktu cuma 20 tahun. Uang 1 juta jadi 125 juta dalam waktu 12. Seandainya tahu ya, Pak ya. Seandainya tahu bakalan seperti itu ya, Pak. Tapi Pak Michael dan Budi Hartono tahu, Pak, itu, Pak. Oh, tahu itu terjadi. Kan seorang pemimpin, seorang yang sukses, itu selalu memiliki visi ke depan. Dan dia sudah membaca hal itu sejak awal, Pak. Saya yakin itu. Kalau enggak, mana berani orang melakukan investasi segede itu, Pak. Ya. Pada saat itu bisa dikatakan Bank BCA sakit loh, Pak. Dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit dia beli. Ya. Tapi Pak Michael dan Pak Budi Hartono ngelihat vision ke depannya. Dan itu luar biasa, Pak. Itulah vision seorang investor, Pak. Vision seorang investor. Masalahnya Bukan banyak, trader ya. Nah, ini lain. Yes, apa itu trader, apa itu investor, ini lain kan. Ini nanti kita akan sharing sama orang pakar finansial sehingga beliau itu nanti bisa membedakan trader itu apa, investor itu apa. Kalau di channel kami, Pak, kami selalu mengajarkan orang itu trader itu profesi, Pak. Betul. Tidak salah dengan profesi trader. Ya. Profesi itu kayak guru, kayak karyawan, kayak Anda dokter itu kan profesi. Iya, betul. Tapi investor itu mindset, Pak. Benar. Nah, investor itu bagaimana Anda bisa membangun itu untuk jangka panjang. Yes. Nah, kalau channel kami memang mengajarkan orang untuk kerja yang benar, profesi yang benar,
Bukan dari gara-gara channel ini jadi profesi trader, bukan. Ya. Tapi profesi Anda apapun, tapi jadilah investor. Benar, Pak. Nah, itu Benar. kalau di channel kami seperti itu. Iya. Nah, Pak, ada yang menarik. Banyak sekarang masyarakat itu menabung di bank BCA, Pak ya. Betul, betul. Nasabah bank terbanyak saat ini ada di bank BCA. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang menabung di sahamnya BCA, Pak? Oh, betul. Wah, gara-gara ini semua orang pindah menabung ke saham BCA ini. Artinya free endorsement untuk BCA ya tuh, Pak Arman yang saya temui. Ini free endorsement untuk semua karyawan BCA yang nonton. Wah, kita bantu jualin ini ya. Iya. Tapi nggak masalah. Ini kan edukasi ya, Pak ya. Saya senang mengedukasi dan memang bukan pasar sponsor nih, Pak. Betul. Karena saya juga kebetulan sejak tahun 2007 sampai 2020 ini saya memang banyak diminta oleh BCA untuk mengedukasi tentang finansial di BCA. Oh, ya. Beliau salah satu orang yang memang sebagai trainer ya guys ya. Memang pakar dari dunia finansial. Oke, Pak, bicara kembali soal rokok, judul kita di awal. Ya. Dan BCA. Ya. Kok bisa sih, Pak? Ini kan hanya segelintir orang yang tahu, Pak, di Indonesia. Apalagi kalau media kan tidak pernah membongkar sampai sedetail ini. Kok bisa sih sampai apa yang Pak Michael dan Budi Hartono lihat kok bisa sampai 125 kali lipat itu? Kalau Bapak dari sudut pandang orang keuangan itu gimana? Ya, pasti beliaunya bisa melaah dalam hal laporan keuangan, Pak ya. Dan saya yakin Pak Michael dan Pak Budi Hartono juga punya tim, Pak. Nah, ya kalau level mereka pasti timnya jago-jago lah, Pak. Ya. Untuk menganalisa laporan keuangan segala macam prospek ke depan. Dia melihat berapa debt to equity ratio-nya, kira-kira bagaimana prospek ke depannya, terus vision-nya dia mau melakukan bagaimana dan segala macam. Dan itu keren banget, Pak. Keren ya. Ya, dan dia membuat di mana dulu orang kan punya mindset BCA itu kalau ngantri itu susah, makanya kalau mau nabung aja susah, itu sama dia dibongkar semua, Pak. Makanya BCA dulu kan singkatannya BCA, Bank Capek Antri. Gitu. Zaman dulu ya, Bank Capek Zaman Antri. dulu ya kan. Tapi iya. saat ini kalau kita di BCA rata-rata lancar, Pak. Sudah nggak antri. Kenapa? Karena dia melakukan terobosan, dia memperbanyak ATM, Pak. ATM. Jadi kalau orang mau butuh duit, saat ini tinggal tarik di ATM-nya Bank BCA. Mau setor duit pun saat ini yang paling banyak mesin store tunai. Mesin store tunainya adalah BCA. Dan itu mengurangi banyak antrian. Dan itu konsep, Pak. Itu mindset, Pak. Mindset itu ya. Dan beliau sudah melakukan itu ya, terobosan-terobosan. Yes. Nah, ini loh guys, makanya kenapa channel ini di Success Before 30 kita mengajarkan hal-hal yang mungkin channel lain tidak ajarkan. Tapi di sini kita bisa mengedukasi kenapa orang bisa sukses, kenapa orang itu bisa maju. Nah, mindset itulah yang harus kita edukasikan ke masyarakat Indonesia agar Anda tuh tahu bagaimana sebetulnya kinerja dan orang sukses itu bukan kebetulan. Makanya kamu jangan tukang nyinyir aja. Wah, cuman bisa lihat orang kaya naik mobil mewah, rumah mewah, tapi bisanya cuman iri dan nyinyir, Pak. Tapi itu ada ilmunya, Pak ya. Iya, lah kamu saat pelajaran ilmu di kelas ngapain? Main PUBG malah. Gimana pinternya kamu kan gitu cerita. Nah, makanya dari sini kita ini ngobrol, saya datangkan Pak Tony untuk mengedukasi Anda. Ternyata orang sukses bukan kebetulan, Pak ya. Bukan, Pak. Pasti ada sebabnya ya. Yes. Ada sebuah sebab yang beliau sudah lakukan, makanya beliau sukses hari ini gitu ya, Pak. Iya. Nah, sekarang gini, kamu pengen nggak menyusul jejak suksesnya orang-orang yang sangat luar biasa itu tadi? Nah, oleh sebab itu, saya sudah sediakan sebuah link di bawah. Link ini adalah sebuah link webinar, yang mana nanti kita akan ngajak ngobrol Pak Tony lebih dalam. Saya kulik-kulik ilmunya loh, Pak. Kalau mau ikut kelasnya Pak Tony ini bayar berapa, Pak? Sebetulnya. Ya, ada beberapa. Saya kebetulan punya yang expert lah 9 hari lah, berapa lah? Itu yang saya dijual sama salah satu tim saya Edu Plus. Itu tarif saya 15 juta, Pak. Nah, kamu mau ikut kelasnya Pak Tony 15 juta, khusus di channel Success Before 30 webinar, gratis loh. Ini nggak masuk akal loh ya. Jadi kalau kamu nggak mau daftar ya rugi kamu sendiri, Pak. Ya. Tapi maaf loh Pak ya, di tempat ini kita amal Pak ya. 15 juta Anda free, cuman daftar di link webinar. Saya tunggu pendaftaran Anda sekarang juga di link webinar dan nanti kita akan ketemu lagi sama Pak Tony dengan bahasa yang lebih dalam, lebih detail. Ibaratnya Anda kalau mau kursus finansial itu bayar, bos. Nggak ada yang gratis. Ya, dan ini bukan jual ludah, ini jual ilmu beneran.
kursus Ya. singkat, short course, tapi bobot dan finansial. Pak, ngomong-ngomong dulu Pak Tony kalau belajar sampai jadi pakar keuangan itu investasinya berapa itu Pak, ilmu yang dulu Bapak belajar itu? Banyak Pak, karena saya investasi di bursa saham itu sejak tahun 2000. Oh gitu. Di saat bursa saham di Indonesia itu masih belum terlalu orang investasi. Nah, dan pada saat itu saya mau belajar ke orang, itu belum ada trainer saham, Iya, belum iya, ada. iya, iya. Nah, sehingga saya betul-betul belajar dari buku, belajar dari pengalaman, dan berdarah-darah Pak. Di awal-awal saya tanya broker, brokernya juga nggak paham. Brokernya nggak paham, investornya nggak paham. Nah, cantik Pak jadinya. Cantik. Terus. Akhirnya dalam 4 tahun saya loss kurang lebih 1 Mercedes-Benz Pak. Waduh. 1 Mercedes-Benz S-Class. S-Class. Ya. Ikhlas. Ikhlas. Nah, cuman banyak orang yang mengatakan wah, biasanya kalau orang udah kalah gitu Pak, ngomongnya investasi itu judi Pak. Oh. Nah, tapi kalau saya enggak Pak, saya berpikir bahwa ya memang saya masih kurang belajar Pak. Iya, iya. Nah, maka dari itu setiap Ilmunya kali kurang dalam ya. Iya, setiap kali saya keluar negeri, salah satu hal yang paling saya sukain adalah saya ke toko buku. Saya cari ya buku-buku tentang apa namanya saham, Keuangan. tentang keuangan segala macam. Terus kemudian saya mulai terapkan. Iya, Nah, sesuai dengan jam terbang saya, kemudian saya mengenal beberapa analis. Oke. Ya kan? Ada sekarang banyak lah analis-analis yang sekarang jadi teman saya. Nah, mereka otomatis saat ngobrol saya menimba ilmu mereka Pak. Singkat cerita, ilmunya boncosnya mahal guys ya. Jadi intinya kalau nggak salah kalau kursus beliau itu 15 juta dan yang ikut itu banyak. Nah, tapi hari ini saya berhasil menculik Pak Tony dan beliau mau beramal untuk Anda di kelas webinar. Saya lagi Success Before 30 kita murni edukasi untuk bangsa Indonesia. Supaya bagi Anda yang kurang mampu tapi Anda punya niat mau belajar, Anda bisa menyerap ilmu ini dan Anda nanti bisa sukses sebelum 30. Sekian dulu Pak Tony, kita Ya. akan ketemu di webinar. Thank Sukses you, selalu Pak Chandra. and salam hebat luar biasa. Selamat pagi, salam hebat luar biasa untuk sahabat SP30.